Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'du. Para jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini akan senantiasa menambah iman kita kepada Allah, menambah cinta dan rindu kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, menambah cinta kita kepada akhirat. Tapi sebelum kita melanjutkan, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena minggu kemarin terlewatkan ya, ini biar saya ulang lagi sedikit ya. Jadi satu biar tambah mantap, yang kedua belum yang ada nyatanya ada yang ngaji nuntut itu di YouTube itu. Kadang ini kok terlewatkan gitu. Jadi biar semuanya dapat apa namanya itu nyimak dan nyimak. Masih tetap pada pembahasan ayat ke-58 ya, surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya lan diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala jauh sapa Abdullah bin Abbas yakunu ono ala babi adna ahli jannati ingatasi lawan paling rendah ahli swarga sab'una hajiban utawi 70 penjaga. Fa idza ja'at moko ari kalane teka sapa al malaikatu para malaikat ila ziarah ahli jannati maring ziarah ahli jannah ahli swarga. Yaqulu moko padha dawuh sapa al hajibuna para penjaga babi ahlul jannah ahli jannah idhabu lungo sira kabeh laisa ora ono hadza utawi iki wa tazyarati wa tuzyarah li annal mu'minina satuhuni wong-wong kang padha iman yajlisuna padha lungguhan sapa kang iman ma'al huri serta para bidadari. Wayatana amuna moko padha seneng-seneng sapa ahlul jannah ma'ahunna sertane para widadari. Watadhabul malaikatu moko lunga sapa para malaikat. Jadi maksudnya begini, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Abbas radhiyallahu anhu, beliau dawuh sebetulnya pada pintu yang terendah ahli surga itu ada hajib. Hajib itu para penjaga. Yang jumlah penjaganya itu tiap pintu itu 70.
sab'un hajiban. Jadi yang jaga juga. Bukan hanya di dunia ada kambingnya, ada security. Di surga ada security, para penjaga pintu surga. Dan tahunya ketika ahli surga itu sedang bersenang-senang dengan para bidadari, maka para malaikat itu akan ziarah, akan silaturahim kepada ahli surga, ya. Maka hajib ini yang jumlahnya 70 security ini mengusir para malaikat. Ayo kamu pergi. Sekarang ini kan bukan waktunya ziarah ini. Sekarang waktunya orang-orang beriman sedang bersenang-senang dengan para bidadari. Tidak boleh diganggu. Ayo kamu pergi semua. Fatadhabal malaika. Fayadhabunal malaika. Ayo fatadhabul malaika. Maka malaikat seketika itu terus pergi. Berarti tidak jadi ziarah. Karena membiarkan para orang beriman sedang menikmati bersenang-senang dengan para bidadari. Wa ba'da dzalika lan sawusi mengkono yajlisu mal-khurin yaji'una moko teko wa yadkhuluna lan padha mlebu sapa para malaikat alal mukminina nyatasi para wong-wong kang padha iman wa yuballighuna ay wa yabluguna lan padha nyampaikan sapa malaikat salamullahi salami Gusti Allah wa ya'tuna lan padha maringi sapa malaikat lahum kaduwe ahli swarga hadiyatallahi hadiah Gusti Allah. Jadi setelah memberi kesempatan para malaikat itu pada orang beriman untuk bersenang-senang di surga, itu lalu ya waktunya sudah cukup ya. Itu para malaikat datang lagi, lalu setelah itu mengucapkan salam pada para ahli surga itu, mengucapkan salam dan menyampaikan salamnya Allah kepada para ahli surga, dan sama-sama memberikan hadiah kepada ahli surga. Ya Allah, alam hadiahnya apa? Maksudnya hadiah untuk orang beriman di surga itu yang terbaik, yang tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Subhanallah. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa malaikat, innallaha satuni Gusti Allah ta'ala kan maha luhur sapa Allah yarda wis ridho sapa Allah ankum ingatasi sira kabeh. Ini malaikat setelah menyampaikan salam terus sungguhnya Allah telah ridho pada panjenengan semua itu. Ya. Hada utawi iki makna iku maknani qauluhu dawi ta'ala Allah ta'ala salamun qaulan mir rabbir rahim. Jadi ini yang dimaksud dengan dawuhnya Allah salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini disampaikan oleh para malaikat. Ya. Ini menurut Abdullah bin Abbas ya. Jadi bukan Allah menyampaikan salam langsung, tapi dilewatkan para malaikat pada ahli surga. Summa yunadi moko kari-kari manggil sopo al munadi wong kang manggil. Ya yang manggil mestinya malaikat ya. Bunyi panggilnya begini, ya ahlal jannati, he ahli swarga. Ini
ya ahlal jannati karena ianya harfu nida ya, huruf panggilan, maka kalau ketemu dengan mudhofun ilaih itu jar majrur. Kalau hanya berdiri ahlu itu maka ya ahlu. Karena ahlul jannati maka ya ahlal jannati. Sama dengan abdu, itu kalau ada harfu nida ya abdu. Tapi kalau abdullahi itu ya abdullahi. Makanya kalau kita baca hatinya sholawat Rasulullah, itu kalau ada harfu nida ya Rasulullah. Tidak boleh ya Rasulullah, karena ini hurufnya huruf panggilan, harfu nida. Kalau ketemu jar majrur itu harus di mansub, dinasab. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ya ahlal jannatihi ahli jannah, ahli swarga. Anna lakum satamani kadwi sira kabeh iku antasihku. Bakal sehat, yaitu sehat selawase. Wala tasqamu muka ora loro sira kabeh abadan selawase. Jadi terus ada panggilan setelah malaikat ini berziarah, ada panggilan dari malaikat lain. Hei ahli surga, kamu ini semuanya akan sehat, tidak ketemu sakit lagi selamanya. Jadi orang ahli surga tuh gak ada kencing manis, kencing pahit, gak ada. Jadi semua sehat. Masya Allah ya. Diabetes apa semua, darah tinggi, darah rendah, darah sedang gak ada ya. Pokoknya semuanya, subhanallah, sehat selamanya, tidak ketemu sakit. Di dunia, petang puluh mulai mulai sakit-sakit. Walaisalan orang lakum kami serkabe apa al mautu mati. Kamu juga akan hidup selamanya kata mereka. Tidak ketemu mati. Oh, udah mati-mati selamanya. Di surga itu tidak ada mati lagi. Mati itu hanya 2 kali. Kapan mati? Kita ini dulu awalnya mati, artinya tidak ada. Terus diadakan oleh Allah, terus mati. Setelah mati, cara Allah itu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya, kaifa takfuruna, bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Wa kuntum, sedang kamu semuanya itu amwatan. Awalnya tidak ada, mati tadinya tidak ada, awalnya kan tidak ada kita. Summa yuhyikum, kemudian oleh Allah diadakan. Setelah ada sekarang ini, jadi awalnya tidak ada, terus sekarang ada. Summa yumitukum, terus dimatikan oleh Allah. Setelah ini kan mati kita. Setelah mati itu summa yuhyikum, dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kembali kepada Allah. Jadi setelah mati sekarang, hidup selamanya sudah. Apalagi di surga. Di surga hidup selamanya, tidak akan ketemu mati. Walakum lan utawi sira kabeh, kata sira kabeh iku sababu. Sabab ini pakai sin. Kalau sabab pakai sin itu artinya karena sebab. Tapi kalau sabab pakai sin artinya muda terus, muda selamanya di surga, tidak ketemu tua, tidak ketemu tua. Insya Allah, muda selamanya, tidak ketemu. Walaisalan orang ba'dal yaumi, sawise iki dino di swarga, di surga. Apa umumun sedih, wala umumun lan prihatin galau, wala saqamun lan ora ono loro. Wa innakum lan sak temeni sira kabeh fi kulli saatin iku tetep ing dalem saben-saben wektu takununa ana sira kabeh fi khairin ing dalem kebagusan
wa barakatin lan ing dalem barokah Allah. Jadi kata malaikat yang manggil, tidak ada setelah hari ini rasa sedih. Di orang di surga itu senang selamanya, tidak ketemu susah. Di dunia yang tidak punya susah, yang sugih susah. Kenapa sugih susah? Takut kecoh orang punya, ya itu susah. Yang tidak punya susah karena tidak punya duit. Yang ada duit susah takut dicuri orang. Di surga tidak ada pencuri, sudah yang cukup semua. Minta apa saja sudah dituruti. Subhanallah, insyaallah. Ya. Jadi tidak ada lagi sedih, tidak ada galau, tidak ada sakit. Tiap hari hanya tiap saat, bukan tiap hari. Fi kulli sa'atin takunu la fi khair, dalam kebaikan. Baik, keluarganya baik, kesehatannya baik, ekonominya baik, baik semua dan barokah. Masya Allah. Walakum lan kadu sira kabeh kata manggil ini para malaikat. Opo al aklu panganan wasarbu lan minuman. Walaisa ora ono lakum kadu sira kabeh opo al baulu pipis. Walau wahidulan bi'abdi, bagi kamu tersedia setiap saat makanan dan minuman. Makanan minuman selalu disediakan oleh Allah. Tidak usah tidak usah masak. Makanan sudah tersedia, minuman bahkan bermacam-macam. Tiap kamarku ribuan minuman. Masya Allah. Rasanya ada sama. Masya Allah. Misalnya jus apa saja. Subhanallah. Dan anehnya di sana laisa lakum al-baul. Tidak ada orang pipis. Sekalipun minum banyak, tidak pipis. Ya ditutup itu jalannya pipis itu ya. Wal ghaib, tidak ada orang BAB, tidak ada. Ini cari WC di surga, tidak ada. Jangan ngomong BAB ya. Subhanallah. Walaisa lakum lakum kadu sira kabeh apa al-balghamu. Riya. Riya itu orang kalau batuk kan ada riaknya. Tidak ada orang batuk di sini. Kalau di Mekah itu ya batuk semua, kecuali unta. Pagi mesti dulu ke sana batuk kabeh. Wah saut-saut kabeh. Ini di surga tidak ada orang batuk. Tidak ada orang riak. Bersih. Kenapa? Karena serat banyaknya. Ya di dunia memang seperti itu. Isu kalau di surga jadi al-balgham itu riak tidak ada. Wal buzaqulan ilam. Itu. Nah, itu tahu itu ya. Ludah. Cupa kan Cupa ya. Ludah. Cupa. Ya, ada orang meludah di surga. Insyaallah. Wa tamkhitu lan ora ono ingus umbel. Orang bilang ada. Insyaallah. Tunyo. Mau lagi perubahan cuaca gini dari musim hujan ke kemarau. Banyak orang pilek biasanya. Ya. Jadi tidak ada at-tamkhid. Walaisa ora lakum kabeh sira kabeh apa al-kummalu. Kutu busuk. Di surga ada kutu. Ada kukur gatal enggak ono. Kalau di sini banyak ketumbi ya. Makanya ada sampo macam-macam. Sampo aja ratusan macam untuk membersihkan kumal. Makanya orang kalau
dak sampuan tuh jadi gembel. Kuman. Kuman itu bahasa Arab katanya ya. Kutu busuk. Wala al-barawis lan ora ono nyamuk. Wah, ada diganggu nyamuk, kapan udah ono ya. Di sini itu diganggu nyamuk kalau mau tidur kan, ya. Kalau mau tidur diganggu oleh nyamuk. Kalau sudah sirep itu apa namanya donor darah. Karena memang nyamuk nggak bisa beca gitu ya. Makanya jangan semua ini ya. Kalau nyamuk bisa nyamuk kawi, nyamuk paculan ya nyangkul dengan itu. Jadi di surga tidak ada al-barawis wala darulan orang kalau kotoran. Di surga juga tidak ada kotoran. Wa anfasukum lan utawi nafas-nafas sira kabeh iku tasbihatun. Tasbih, bacaan tasbih. Jadi nafasnya itu berbunyi subhanallah. 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 Kalau di dunia ya biasa bernafas biasa, tidak punya tasbih. Kecuali kita menginginkan betul dan berzikir. Jadi keluar masuknya nafas itu zikir sih. Menyebut asma Allah. Lidah ini selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Makanya al-arif ini kainun batin, sekalipun zahirnya dengan makhluk tapi batiniahnya itu mu'alaqun billah fi kulli halin daimah terus Allah 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 Allah. Nafasnya orang ahli surga tasbih. Wa urukukum lan utawi keringet di ahli surga. Uruk iku keringet. Iku tarsihun merembes kalmiski koyo minyak misik. Jadi keringatnya ahli surga selalu merembes, mili terus. Tapi baunya masya Allah minyak misik surga. Coba keringat kita sekarang. Kemarin ngebor bawang. Masa bau misik? Ya bau lainnya ya. Jadi keringatnya ahli surga ini gratis. Kal miski koyok misik wal ambaril ambar, seperti minyak ambar. Insyaallah. Minyak ambar ini yang dibuat nyemprot Ka'bah itu. Di Ka'bah itu tiap hari disemprot ambar. Makanya baunya wangi terus. Disemprot dengan minyak ambar. Walaisalan ora ono fi ajsadikum ing dalem badan sira kabeh syaru rambut ilal hajibu angin alis wal jibuna lan item wa dhafair lan bulu mata yang lain. Jadi di surga itu orang tidak ada rambutnya, tidak berbulu. Biasanya ini apa betis itu berbulu ya. Wah, lihat laki-laki itu berbulu. Di surga tidak ada ini. Kecuali ini hajib alis. Alisnya itu. Alisnya. Kecuali laki-laki itu kalau di Tufatul Murid itu ada. Kalau laki-laki itu ada ini ya. Berenges ya. Kumis. Kumisnya itu berwarna hijau. Lewong saiki kumis hijau kan berarti di sundir. Oh di surga daerah hijau. Hijau ruyu. Hijau. Subhanallah. Lewong wedok ndak ono kumis ya. Ndak kumisan. Itu bedanya bidadari dengan bidadara. Atau orang laki-laki. Laki-laki di surga itu ada kumis. Jadi yang ada bulu mata, yang ada di sekitar mata itu ada semua. Wa tulu kullihim lan utawi dhuwure sekabehane ahli swarga iku mislu tuli Adam alaihissalam. Dhuwure tingginya ahli surga seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam.
Berapa tingginya disebutkan di sini? Situna diro'an. Suita apanya diro'an. Jadi 60 dirham. 60 dirham. 60. Oh, 60 dirham. Lebih tinggi dari pohon kelapa ya. Subhanallah. Di panjenengan semua ini, saya yakin ikon itu panjenengan semua ahli surga. Amin. Besok ini kalau ahli surga ini kayak Haji Mukti itu berkat. Jadi besok tingginya seperti Nabi Adam. Ini 60 dirham. Wasinnu kullihim lan utawi sinu itu umur sekabehane ahli swarga iku mislu sini Isa alaihissalam, kaya umur Nabi Isa alaihi salam. Biro Nabi Isa disebutkan muda terus seperti mudanya Nabi Isa alaihissalam, yaiku salasun wa salasuna sanatan, 33 apane tahun. Jadi umur ahli surga itu rata-rata seperti masih 33 tahun. 33 tahun. Gagah-gagahnya orang 33 tahun ya. Kuat-kuatnya wong 33. Ayu-ayune wong 33. Foto lan wedok sakno. 33 tahun. Subhanallah. Enggak tahu sakit, senang terus, muda terus. Masya Allah ya Allah. Makanya jangan dikorbankan kehidupan selamanya di surga ya. Kita usaha betul jamaah masjid sini, masjid mana saja apa-apa. Tapi alhamdulillah masjid sini paling ramai. Masjid Agung aja kalah ya. Saya karena juga imam di sana. Tak itu ada masjid Al-Arif. Subhanallah. Wa jamalu kullihim lan gantengi ahli surga iku mislu jamal Yusuf alaihissalam. Koyo gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, gantengnya orang ahli surga seperti gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dilihat oleh istri raja Zulaikha, langsung setengah sadar. Kayak mau semaput. Istri para menteri itu didatangkan untuk melihat Nabi Yusuf 1 detik saja. Jari-jarinya itu diiris sampai habis. Dak kerosok. Iki tutup menungso ini. Iki malaikat ya. Masya Allah. Jadi panjenengan semua besok itu kan gantengnya kayak Nabi Yusuf. Masya Allah. Yusuf kan. Yusuf kol, saya biasa dah ya. Nah, ada yang ganteng, ada yang elek, ada yang setengah ganteng, waktu rapi. Masih saya nyelek ya orang sing seneng ya. Kok oleh bocah itu paling apik iku cari. Jadi memang di dunia sama. Seperempat untuk Nabi Yusuf, seperempat untuk kita, semuanya sedunia sama. Setengah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu paling ganteng wong sudah. Enggak ada dunia akhirat Yusuf paling ganteng Nabi. Itu gantengnya Nabi Yusuf. Waswatuhum lan utawi suarane ahli swarga iku mislu sauti Daud alaihissalam, koyok suarane Nabi Daud. Suaranya ahli surga itu enaknya seperti suara Nabi Daud. Tidak ada yang omongnya, tidak ada yang menyakitkan hati ahli surga. Tidak ada orang yang bohong surga. La yasma'una fiha lagwan wala kitaba. Di surga tidak ada orang mendengar orang membual, tidak ada orang yang kitaba terpak bohong, tidak ada. Benar surga. Ditunjuk hukumannya para pedagang yang tidak beriman terpak aku. Ya, suaranya Nabi Daud itu angin. Kalau mendengar suara Nabi Daud berhenti. Coba angin menang. Burung dengan suara Nabi Daud jatuh dari enaknya suara Nabi Daud. Burung tidak mati, jatuh burung. Suara kita
ono burung terbang apa banget subhanallah, apalagi suaranya orang bohong-bohong butuh muntah jadi masya Allah ya, orang di surga itu masya Allah suaranya kesal tidak waalaikumsalam. Wa khuluquhum lan utawi akhlake wong ahli swarga iku misluhul Muhammadin alaihi salatu wassalam, utawi akhlake ahli swarga iku kaya akhlake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi Muhammad kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Matu Al-Quran mulai dari Fatihah sampai An-Nas itu akhlak Nabi Muhammad. Kita kalau masuk surga akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruya lan diriwayatkan an Abi Sa'id Al-Khudri saking Abu Sa'id Al-Khudri annahu satuni Sa'id Al-Khudri qala ta'ala sapa Sa'id Al-Khudri qala ta'ala sapa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adna ghurafi ahli jannati utawi paling rendahi kamari ahli swarga iku isnani loro wasapuna pitungpulan apa nih kubatan menara. Jadi kamar-kamarnya ahli surga itu paling rendahnya itu 72 menara. Ya bisa kita bayangkan menara, kalau menara dunia kan sekian ini menara sudah. Itu 72 menara. Padahal masjid dengan menara lebih tinggi apanya? Yang menara. Masjid ada menaranya. Cuma masjid Al-Arif dalam menara ya. Muka-muka akhirnya ono. Amin. Baca menaranya. Itu syiar. Menara itu syiar. Dia jauh ketemu. Al-Arif. Itu ada ambil yakin. Tubuh menaranya. Masjid Agung ada sudah. Masjid Al-Akbar ya Surabaya. Pada menaranya itu masih Muka-muka kini pada akhirnya ada mana. Amin amin. Jadi paling rendahnya kamar di surga itu 72 menara. Bukan menara dunia, menara surga. Ini paling rendah ini. Subhanallah. Itu paling tinggi kayak apa? Wallah. Subhanallah. Min durratin wahidah. Saking bangunan durra. Durra ini mutiara. Mutiara satu kamar itu satu mutiara. Padahal mutiara di dunia ada yang 1000 karat itu ada. Jadi mutiara kayak jempol ini kalau beli Probolinggo bisa dari tingginya karat. Ini tidak ada saya sekarat itu memang 1 karat. Ini durra surga, mutiara surga itu dari 1 mutiara. Masya Allah. Kamarnya ahli surga itu min durratin wa fi jawfi kulli kubatin lan utawi saben-saben tetep ing dalem saben-saben jerone kubah menara surga ini ya. Padahal tadi kan 72 tingginya menara surga. Ini dalam satu kubah itu kursiun ono kursi min yakutatin saking yakut. Yakut itu lebih tinggi dari menara, dari mutiara. Hamroin kan ahmar kan merah. Jadi kursinya itu dari yakut merah. Wa fi kulli kursiyin lan ikut tetap ing dalam saben-saben kursi. Dan kursi surga itu sab'una firasyan. Kursinya ada ono 70 firasyan tempat tidur. Jadi satu kursi ada 70 tempat tidur. Kalau di sini kan kursi dengan tempat tidur lebih besar tempat tidur. Kalau di surga kursi dengan tempat tidur, satu kursi isi 72 tempat tidur, 70 tempat tidur. Min sundusin saking sundus. Sundus dia mutiara juga ya. Berlian-berlian.
Sundusi. Pokoknya biasanya orang-orang Arab tuh kalau punya anak perempuan diberi nama Sundus. Putranya Syekh Hamid Al-Habsyi itu Sundus. Ning Sundus. Anak saya kan bukan Al-Habsyi, Al-Saya. Jadi saya beri nama Jauhar. Mutiara juga. Tapi Al-Maknuna. Jauharatul Maknuna. Anak saya ada di Sulawesi. Itu mutiara terpendam. Alhamdulillah terpendam sungguh di Sulawesi. Dan dari sini kakek toh. Subhanallah. Jadi ini akan saya jelaskan minggu depan ya, bagaimana isi daripada tempat tidur di surga. Tapi bukan tempat tidur, bukan untuk tidur, karena orang ahli surga ada yang tidur. Ngantuk saja tidak ada. Ngantuk aja ada. Kalau di sini ngaji enak-enak, ya baca itu. Kadang ikut kentut. Di surga ada kentut. Ngantuk ada kentut maling. Kentut maling itu bunyinya tidak ada, bambunya. Subhanallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala